Audio Jungle. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Utuslah Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah, ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah, ya Tuhanku. Jauhkanlah godaan dariku yang menghalangi pesan firman-Mu, yang mendukakan roh-Mu, Tuhanku. Selamatkanlah, ya Tuhanku. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan kasih sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini Senin, tanggal 17 Juni 2024, diambil dari Hesekiel 39 ayat 29. Yang berbunyi demikian firman Tuhan. Jadi dangbe tabuni honokku bohiku maradopon nasida, iadung huuseho todiku tu pinoparne Israel, ninna Tuhan Jehovah. Dalam bahasa Indonesia, Yehezkiel 39 ayat 29, demikian firman Tuhan. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel telah melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga mereka akhirnya dibuang ke Babel. Pada saat itu, bangsa Israel merasa kalau mereka sudah ditinggalkan Tuhan, dan bangsa-bangsa lain menganggap bahwa kekuatan Tuhan tidak seperti yang diberitakan oleh nabi-nabi atau Raja Israel. Keadaan itulah yang membuat bangsa Israel pada awalnya tidak mampu berbuat apa-apa ketika mereka secara bergelombang dibawa ke Babel. Tetapi apakah benar bahwa Tuhan meninggalkan mereka? Apakah benar bangsa Israel tidak lagi menjadi bangsa pilihan Allah?
Yehezkiel dipanggil Allah menjadi nabi dan menyuarakan kepada bangsa Israel serta kepada bangsa-bangsa tentang apa yang sesungguhnya Allah inginkan. Allah melalui Yehezkiel menyampaikan kemarahannya kepada bangsa-bangsa, tetapi juga kepada bangsa Israel, yang menekankan bahwa Allah menginginkan keadilan dan kebenaran. Allah juga menghukum bangsa-bangsa yang menunjukkan bahwa kuasa Allah tidak hanya terbatas kepada bangsa Israel, tetapi kepada semua. Allah yang menjadikan semua tentu berkuasa atas semua. Juga dalam perikop bacaan kita, bahwa Allah juga berkuasa atas Magog dan kepada rajanya yaitu Gog. Mereka yang dikenal sebagai bangsa yang kuat, bahkan kekuatan mereka ditambah dengan kekuatan bangsa lain yang mengikuti mereka. Tetapi di hadapan Tuhan, mereka tidak berkuasa dan akhirnya terbunuh. Raja Gog disingkirkan oleh Allah untuk membuktikan bahwa Tuhan setia terhadap janjinya. Setelah umat Israel mengalami hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan mereka, dengan pembuangan yang mereka alami, maka Tuhan berbelas kasih untuk memperbaharui kehidupan umatnya, agar umatnya kembali padanya dan hidup sebagaimana mestinya sebagai umat Allah. Tanpa pemulihan itu dinyatakan melalui pencurahan Roh Allah atas kehidupan umat pilihannya. Allah telah menampakkan wajahnya atas mereka, supaya mereka beroleh pimpinan dan tuntunannya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan semata-mata sebagai wujud kasih-Nya untuk memberikan pengajaran bagi umat Israel bahwa kesetiaan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita akan pelanggaran-pelanggaran kita yang terjadi di masa lalu. Hanya oleh karena kemurahan Allah di dalam Kristus, maka kita beroleh pengampunan dosa dan layak menerima keselamatan hidup kita. Jikalau kita hidup saat ini, maka itu adalah sebuah anugerah. Di dalam Yesus kita telah menerima kembali Roh Allah untuk menjadi penuntun dan pembimbing hidup kita. Karena itu, di dalam diri kita sudah ada sumber daya atau energi yang positif untuk menjadikan hidup kita berfungsi dan bermanfaat sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh karena itu, jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini Bapa. Ajarilah kami untuk hidup dalam pimpinan Roh-Mu, supaya kami berguna di hadapan-Mu. Demikian juga kami jemaat-Mu datang kepadamu pada saat ini memohon. Kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas dan aktivitas kami, di dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan juga dalam pelayanan. Dan kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di semua rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian pada jalur mandiri ataupun mengikuti ujian di kedinasan. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang pimpin mereka dan memberkati mereka, agar anak-anak kami ini pun mendapatkan perguruan tinggi negeri yang mereka idamkan atau kedinasan yang mereka inginkan. Mohon juga ya Bapa, lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka yang lemah, Tuhan kuatkan, dan yang susah dan yang sedih Tuhan hiburkan. Yang putus asa Engkau berikan semangat baru, dan juga yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan kiranya lepaskan mereka dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, kiranya Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga di setiap rencana kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang kudus,
Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.